tetap melaksanakan pembelajaran akidah ya, walaupun dengan pembatasan jarak atau social distancing. Oke? Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas tentang materi atau mempelajari materi akidah Islam. Sebelum ke materi akidah Islam, ada yang sudah tahu tentang akidah Islam itu? Belum tahu? Baik, kalau belum tahu, sebelum masuk ke materi, Bapak akan mengabsensi terlebih dahulu kehadiran kalian pada hari ini. Oke? Ya, sudah. Pertama, nama Pak Oje? Hadir. Samel? Hadir, Pak. Maria? Hadir. Om Sania? Hadir. Aulia? Hadir. Febri? Hadir. Anggi? Hadir. Dinda? Hadir. Siapa itu? Pak Linda ya? Hadir. Oh iya. Baik, hari ini komplit ya. Dari Anggi. Si Riki ada Riki Dermawan? Hadir. Hadir, iya baik. Terima kasih. Kita masuk kepada materi tentang akidah. Coba kalian lihat slide di depan kalian. Itu ada tujuan pembelajaran mengenai pengertian atau pembelajaran akidah Islam. Ya. Tolong di situ apa bunyinya? Siswa dapat merumuskan pengertian akidah, dalil-dalil akidah Islam, menyebutkan kesempurnaan akidah Islam, Dan tidak dapat menjelaskan ruang lingkup akidah Islam. dan menyebutkan metode peningkatan kualitas akidah Islam. Baik. Pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran akidah Islam kita di situ sudah ditulis di depan. Siswa dapat merumuskan pengertian akidah. Apa itu merumuskan? Berarti bahasa orang kalau matematika itu merumuskan bisa memecahkan satu permasalahan atau persoalan. Terus siswa dapat menunjukkan dalil-dalil akidah Islam. Artinya apa? Dalil-dalil yang memperkuat tentang akidah Islam. Nah, dilanjutkan lagi menyebutkan kesempurnaan akidah Islam. Apa kesempurnaannya? Berarti berkaitan dalam urusan syariat maupun hukum akidah itu sendiri yang berkaitan. Nanti ada dalil, ada dua dalil yang menguatkan tentang akidah Islam. Nanti kita akan bahas. Terus apa? Menjelaskan ruang lingkup. Yang namanya menjelaskan ruang lingkup ngapain tuh? Ruang lingkup. Kalau namanya ruang apa sih? Dalam kesatuan. Lingkupnya berarti terdiri dari apa itu? Kalau misalnya agama Islam kan ada 5 rukun, Islam ada 6 rukun. Nah ini semacam ruang lingkupnya itu. Mempelajari itu berarti kalian akan mengerti yang namanya akidah Islam seperti itu. Nah, menyebutkan metode peningkatan kualitas akidah Islam. Apa metode? Metode apa? Cara. Terus apa lagi? Metode, cara-cara atau kiat-kiat untuk meningkatkan kualitas akidah Islam. Itu tujuan pembelajaran. Paham? Coba kita akan lanjut lihat apa di situ pengertian akidah. Apa pengertian akidah? Ya, pengertian akidah di sini adalah tali pengikat manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan yang Maha Esa yang patut disembah. Artinya apa? Kalau orang Islam berarti tali ikatan itu kepada Allah. Berkaitan dengan apa?
nanti dalil yang menguatkan itu adalah qul huwallahu ahad. Yakin bahwa Allah itu satu dan kita berhubungan hablum minallah kepada Allah. Nah, tali ikatan yang kuat di sini artinya antara pencipta dengan yang diciptakan, yaitu kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai pencipta kita. Paham tentang pengertian akidah? Ya, ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akan lihat, lanjutkan kembali. Nah, yang tadi Bapak sudah sampaikan itu berkaitan dengan dalil akidah. Dalil akidah yang akan kita pelajari di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama dalil akli, yang kedua dalil nakli. Apa yang dimaksud dengan dalil akli? Apa? Dalil akli itu berkaitan, akli adalah akal. Akal itu berarti berkaitan dengan firman-Nya siapa? Bukan Allah. Ini berkaitan dengan akal manusia, berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan hukum syariat. Ini akal, bukan nakli. Kalau nakli ini berdasarkan wahyu Allah, berarti firman Allah berkaitan dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang memang dasarnya dari Nabi itu sendiri, bukan kepada yang turun sekarang ini kepada siapa? 4 imam kayak Malik, Hanafi, Hambali, Syafi'i, bukan itu. Kalau itu adalah produk dari dalil akli. Nah, jadi perbedaan antara dalil akli dan dalil nakli didasarkan adalah kalau nakli dari Allah dan sabda Rasul. Kalau akli berarti dasarnya pendapat para sahabat Nabi yang ke bawah ini, Khulafatur Rasyidin sampai dengan Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki. Dan pendapat imam yang lain. Sudah? Nah, di situ lihat, artinya dari metode yang ditingkatkan berdasarkan dalil akli maupun dalil nakli dibagi menjadi dua. Ya, metode peningkatan kualitas akidah itu melalui pembiasaan dan keteladanan. Yang pertama, pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan maksudnya apa? Apa pembiasaan? Yang sering kita lakukan, kayak misalnya sholat tepat waktu, terus apa lagi? Tahlil boleh, baca Al-Quran, apa lagi? Itu faktor-faktor kebiasaan yang kita lakukan untuk ngapain? Untuk menambah keimanan atau kualitas akidah kita terhadap Allah. Keteladanan melalui siapa? Melihat, misalnya ada ustadz yang jadi contoh, menjadi apa tuh? Contoh buat kamu, tuh ustadz itu bagus, akhlaknya bagus, tabiatnya cakep, jadi contoh keteladanan. Lihat Rasulullah, lihat Umar bin Khattab, apalagi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq. Itu menjadi teladan-teladan kita, bukannya sekarang apa PTS, apalagi itu yang namanya Jungsung ya. Jungsung apa itu? Nah, pemain-pemain artis Korea, Jungkook. Masa ini yang jadi teladan harusnya berkaitan dengan akidah kita yang orang Islam, apalagi tokoh-tokoh Islam kayak Ibnu Sina,
Ya, Ibnu Sina apa tuh? Tokoh Islam dalam bidang kedokteran. Itu kan jarang sekali. Tahunya sekarang apa? Dokter Boyko ya. Nah, itu. Paham ini keteladanan. Yang kedua, metode peningkatan kualitas akidah itu yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran. Tidak. Pendidikan apa pendidikan? Nah, seperti ini kita bersekolah. Nih, melalui pendidikan kita diajarkan bagaimana meningkatkan kualitas akidah kita melalui pendidikan, belajar itu bagaimana yang namanya hukum Islam, syariat Islam, ya enggak? Terus sholat itu bagi orang yang mampu wajib apa enggak? Bagi orang yang udah mati wajib apa enggak? Setengah mati wajib apa enggak, kan gitu. Kalau enggak dipelajari melalui pendidikan kita enggak akan paham. Betul Hamzah ya? Betul aja kan? Pengajaran bagaimana maksudnya? Ada yang bisa ungkapin pengajaran? Melalui pengajaran itu melalui pembelajaran. Ya, mengajarkan artinya apa? Kita bukan hanya belajar pada orang yang lebih tua. Kadang-kala peningkatan kualitas akidah kita itu bisa belajar dari yang kecil. Ada anak kecil, contoh, ada kita rajin sholat ke masjid, kita rajinnya di rumah. Sebenarnya bagusan mana? Kalau melihat dari itunya, rajin ke masjid, cakepnya. Ya, jamaah di masjid. Kalau di rumah sendirian, sholat dia sholat, pahalanya 1. Kalau di masjid kan berapa? 27 rakaat. 27 derajat pahalanya. Kalau di rumah 1 doang, enggak betul lagi hilang enggak adanya di masjid enggak. Itu metode peningkatan kualitas akidah. Paham? Sudah? Ada yang mau dipertanyakan? Enggak ada. Ada. Riki itu udah berapa menit itu mau ditanyain nggak itu? Ada nggak? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sekian. Besok kita akan lanjutkan pembelajaran pertemuan kedua dengan melihat video-video atau potongan-potongan film bagaimana cara meningkatkan kualitas akidah kita terhadap Allah. Ya, baik, pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.